Bismillahirrahmanirrahim. La yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Mungkin ini sudah pertemuan yang keempat ya, sebulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman yang baik tentang surat Al-Mutaffifin. Kita lanjutkan. Sekarang kita baca dari ayat 29. Yang punya mushafnya boleh dibuka ayat ke berapa? 29. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Terakhir kita bahas tentang orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki catatan kitab yang Allah letakkan di Illiyun, yaitu satu tempat di surga tertinggi yang berisi tentang catatan amal orang-orang abrar. Nah, sekarang di sini kita bahas interaksi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kufar. Kita bahas bagaimana interaksi atau hubungan antara keduanya. Allah katakan, innal ladzina, sesungguhnya, alladzina, orang-orang ajramu. Ajramu di situ ditafsirkan paling bawahnya di situ disebutkan irtakaba al-jurma wa huwal itsm al-azim. Jadi ajramu adalah orang yang melakukan dosa yang besar. Dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Itu tafsir dari ajramu, itu orang yang melakukan dosa besar, orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa. Dan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan contohnya mereka di sini adalah Abu Jahal, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Utbah ibn Abi Mu'ayth. Contohnya mereka adalah Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, dan Utbah ibn Abi Mu'aytin. Abu Jahal dulu namanya bagus, Abu Hakam, Abul Hakam. Hakam itu bijaksana, orang yang adil. Tapi ketika dia menolak dakwah Nabi SAW, dijuluki oleh Nabi Abu Jahal. Apa Jahal? Bodoh. Ini menunjukkan memang orang musyrik itu orang bodoh. Namanya Amr ibn Hisham. Abu Jahal namanya Amr ibn Hisham. Tapi ma'ruf dipanggilnya, julukannya adalah Abu Jahal. Bukan karena anaknya namanya Jahal, tidak. Karena kata Abu bisa juga untuk menunjukkan orang yang memiliki. Misalkan ada buah, punya duri, disebut Abu Syaukah. Buah punya rambut, disebut Abu Syar atau Sya'run, syair. Makanya di Indonesia, di Arab nggak ada rambutan, adanya Abu Syar. Nggak ada duren, adanya Abu Syaukah. Jadi Abu Jahal bisa juga untuk menunjukkan orang atau bapaknya kebodohan. Padahal tadinya namanya bagus, Abul Hakam. Hakam itu orang yang bijaksana. Di situ contoh-contoh orang yang ajramu, orang yang melakukan pelanggaran yang besar, dan yang paling besar adalah kesyirikan. Contohnya Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, kemudian Utbah ibn Abi Mu'ayth. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mujrim, kanu, dahulu mereka, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Di sini contohnya ada Bilal, ada Yasir, ada Ammar, ada Suhaib, ada Khubayb. Ketika mereka lewat, suka diapain? Yadhakun, ditertawakan, dicemooh, diolok-olok. Ini interaksi
antara orang-orang yang alladzina ajramu dengan orang-orang yang apa? Beriman. Sekali lagi, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang mujrim, itu yang melakukan dosa besar dan paling besarnya adalah kesyirikan. Dahulu mereka terhadap orang-orang yang beriman yadhakun. Orang beriman di sini contohnya Bilal, ya, Yasir, Ammar dan yang lainnya. Mereka lakukan apa? Orang kufar yadhakun. Yadhakun itu tertawa. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila marru artinya melintas, melewati. Siapa yang melintas? Mereka orang-orang yang beriman. Bihim melewati orang-orang kufar. Yataghamazun, maka orang-orang kufar melakukan ghamzun. Ghamzun itu memberikan isyarah kepada teman-temannya, tapi sambil memicingkan alis dan kelopak mata karena ingin mengolok-olok. Begini-gini tuh, siapa tuh? Itu namanya ghamz. Dan tujuan mereka melakukan itu adalah istihza, untuk mengolok-olok, ya, untuk merendahkan, untuk menghinakan dan seterusnya. Ini sekali lagi interaksi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang apa? Ya, kufar atau orang-orang musyrik. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman melewati bihim, itu mereka orang-orang kufar. Ya, karena di marru itu ada pelakunya, itu wawu jamaah namanya, kembali ke alladzina amanu. Bihim, him, domir him, kembali ke alladzina ajramu. Ya, bahkan saking pentingnya belajar domir, itu dibahas sendiri di usul tafsir. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah punya kitab Usulun fit Tafsir. Salah satu bab yang paling belakang itu bab domir. Karena terkadang nggak tahu dia domir kembali kemana, nanti salah arti. Kadang ada di awal domirnya misalkan orang kedua, nanti jawabannya jadi domir orang ketiga. Nah, nanti dibahas apa faedahnya, apa manfaatnya berpindah apa domir. Ya, makanya banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala terserah Allah berbicara dengan pakai domir apa. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah orang yang kurang akalnya mengklaim nggak mungkin ini kalamullah, kata dia. Kenapa? Masa Allah bilang hanya kepadamu kami menyembah. Kan katanya Al-Quran kalamullah, berarti Allah yang berbicara. Tapi kata dia nggak mungkin karena ada kalimat hanya kepadamu. Lamunya kembali ke siapa nanti? Kan yang diajak bicara berarti Nabi Muhammad, berarti Jibril. Kepadamu lah kami beribadah. Ini kan bodohnya orang yang tidak mau memahami betul-betul Al-Quran. Dicari yang aneh-aneh menurut mereka, kemudian dijadikan senjata untuk menyerang. Ya, akhirnya dia mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu apa? Kalamnya Muhammad, kalamnya Jibril. Nah, kan kepadamu kami beribadah. Kepadamu siapa? Kepada Allah kan ya. Nah, ini pentingnya belajar apa? Domir. Walaupun mungkin sepele kalau yang baru belajar huwa umahum ya umahuna. Nah, tapi nanti dia bisa masuk ke kata kerja, bisa nempel sama huruf, bisa nempel sama kata benda. Nah, maka marru di situ ada domir hum, kembali ke alladzina amanu. Sedangkan bihim, him kembali ke alladzina ajramu. Jadi nerjemahkannya, dan apabila orang-orang beriman melewati mereka orang-orang kufar, yataghamazun, maka hum pada kata yataghamazun wawu jamaah kembali ke orang kufar. Mereka melakukan olok-olok gitu, memicingkan mata dan alisnya dalam rangka mengolok-olok orang yang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila inqalabu artinya kembali. Siapa yang kembali? Orang-orang mujrim, orang-orang kufar. Ila ahlihim kepada keluarga mereka, kepada teman mereka, kepada gengnya mereka. Inqalabu mereka
Kembali mereka balik fakihin atau fakihin, dalam riwayat dibacanya panjang, fakihin. Artinya bergembira, senang. Kenapa senang? Bisa mengolok-olok orang yang beriman. Ya, laporan dia habis mengolok-olok orang beriman, pulang ke rumahnya, pulang ke desanya, pulang ke kampungnya, pulang ke kelompoknya, ya dalam keadaan apa? Fakihin. Ya, pendek dibacanya fakihin. Dalam riwayat lain, riwayat qiraah dibacanya panjang, fakihin. Nah, itulah yang disebut dengan qiraah. Jadi qiraah itu bukan berarti setiap ayat ada bacaan beda, enggak. Maka yang dimaksudkan qiraah itu ada lahjah. Apa itu lahjah? Dialek. Ya, logat. Mafhum kan? Pernah tuh mungkin dengar wadduhi wal laili idza saje misalkan. Nah, yang beda di apanya? Di logatnya saja. Kayak ini misalkan juga ada yang baca pendek, ada yang baca apa? Panjang. Ada yang baca alaihimu, pakainya mu bukan alaihim. Nah, itu yang disebut dengan apa? Ya, qiraah. Dan memang didapati paling banyak setelah diperiksa satu ayat bisa 7 sampai 10. Satu ayat bisa didapati berapa qiraah? 7. Bukan berarti setiap satu ayat ada 7 qiraah, enggak. Ya, tapi pernah didapati paling banyak dalam satu ayat berisi berapa? 7 qiraah. Ya, dan jangan dipahami berarti semua ayat berarti punya 7 qiraah, enggak. Hanya beberapa saja. Ya, dulu di Yaman ada juga yang belajar qiraah, cuman gurunya killer biasa, guru tajwid kan, masya Allah. Ya, gurunya luar biasa lah, bagus. Santrinya cuma 7 yang diterima, 7 atau 10. Ya, orang Indonesia cuma 1 yang masuk dari 200 orang yang lolos kualifikasi, cuma 1. Ya, dan ketat sekali. Lagi makan siang, ya pakai halaqah ini, pakai nampan, semuanya makan, satu setoran. Ini udah selesai, dia makan gantian mutar. Pokoknya luar biasa, ketat. Wah, kalau yang slow ini model-model slow, ya angkat tangan sudah, bendera putih sudah. Ya kan, insyaallah. Yang penting ya sesuai bacanya, ya makharijul hurufnya pas. Adapun bagus jeleknya, ya bisa jadi itu anugerah dari Allah. Ya, dia ngomong aja bagus, ya batuk aja bagus. Atau yang kedua, muktasabah. Muktasabah itu diusahakan. Nah, kita model yang mana nih? Ada memang, ya dari kecil, dari ini memang suaranya udah apa? Bagus. Ya, tapi ada juga yang modelnya apa? Usaha. Ya, itu babnya mustahab. Makanya namanya babnya tahsin. Tahsin memperbagus apa? Ucapan. Ya, lu tajwidnya bagus. Ya belum tentu tahsinnya apa? Bagus. Ya, karena itu perlu pengulangan, perlu kerja keras dan seterusnya. Ya, jadi jangan disamakan kalau belajar tajwid berarti nanti bakalan bagus tahsin kita. Ya belum tentu juga. Jadi apa ya? Karena tahsin ini harus perlu effort yang apa? Yang kuat gitu. Monyongnya lah, apa namanya? Ya, giginya ada yang ngompong aja satu, udah suaranya berubah sudah. Ditanya, gigi antum ngompong ya? Kok tahu? Iya, udah saking masya Allahnya dia apa? Saktinya dengerin apa? Suara, tahu oh ini ada yang kurang nih, ada yang kurang nempel giginya nih katanya. Ya, dotnya kurang nempel nih di gigi nih, ketahuan nih, bunyinya apa? Beda. Sa-nya kurang gigit nih, wah ngerti dia. Ya, to-nya kurang belakang nih, lidah antum nih kurang ke belakang. Ya, daknya kayaknya orang Jawa nih antum yang ngomongnya dak ya ngomongnya. Nanti orang Jawa ini. Ya. Insyaallah. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka orang-orang kufar kembali ke keluarga mereka, kembali ke negeri mereka, kembali ke kampung mereka, inqalabu, kembali dalam keadaan merasa gembira, merasa apa? Senang. Kenapa? Karena mereka berhasil mengolok-olok, mengejek orang-orang yang apa? Beriman. Nah, dari sini nanti kita pahami ya kebiasaannya orang-orang kufar
orang-orang mujrim itu apa? Istihza, mengolok-olokkan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat mereka, nah kan domir lagi tuh. Apabila mereka melihat mereka, siapa mereka yang melihat? Orang-orang kufar, orang-orang mujrim. Siapa yang dilihat? Mereka orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Orang mujrim. Banyak domir ya. Wa idza ra'auhum qalu, dan apabila orang-orang kufar, orang-orang mujrim melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka orang-orang beriman betul-betul orang-orang yang sesat. Lihat, sampai ngomongnya ditaukid. Inna sama ladallun. Kemarin namanya lam muzahlaqah. Ya, berarti bukan hanya mengolok-olok dengan tubuhnya, ghamz tadi dengan mata, kemudian juga ya laporan ke kaumnya, ditambah lagi ada ucapan bahwasanya mereka adalah betul-betul orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena mengikuti agama yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan mereka kalau mengikuti yang baru, mengikuti kebenaran al-haq, dianggap menjadi orang yang apa? Sesat. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza ra'awhum, dan apabila mereka orang-orang fujjar, orang-orang kufar melihat orang-orang beriman, qalu, orang-orang kufar tadi berkata, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka orang beriman adalah orang-orang yang apa? Sesat. Ya, dhal itu sesat. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak berdoa, terlebih lagi dalam surat apa? Al-Fatihah. Ya, dalam sehari tidak kurang dari berapa kali? 17. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Maghdub berarti yang dimurkai. Dhalin berarti orang yang apa? Sesat. Ya, maghdub itu karakternya orang Yahudi. Sedangkan dhalin karakternya orang-orang apa? Nasara. Ya, kenapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mau apa? Mengamalkan ilmunya. Mereka menyembunyikan ilmunya. Inilah karakter orang-orang Yahud yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya satu sisi penting kita belajar, tapi jangan dipahami kalau sudah belajar berarti aman, tidak. Banyak lagi banyak rintangannya. Mau enggak dia mengamalkan, mau enggak dia mendakwahkan, ya, mau enggak dia ya menyebarkan ilmu tersebut. Itu pun bagian dari tantangan orang yang memiliki ilmu. Jangan sampai dia tahu malah menyembunyikan. Ya, dia tahu malah ya tidak mengamalkan. Adapun orang-orang Nasara yang disifati oleh Allah dengan dhalin, tersesat. Kenapa? Karena dalam hal semangat luar biasa untuk beramal soleh, tapi tidak didasari dengan apa? Ilmu. Nah, Islam datang membawa ilmu dan juga apa? Amal soleh. Ya, ini karakter seorang apa? Muslim, karakter agama Islam, beramal di atas ilmu, mafhum? Ya, kemudian apa? Ada juga amal. Intinya tadi ada ilmu dan juga apa? Amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuknya. Amin ya rabbal. Kemudian Allah berkata, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Dan tidaklah mereka diutus. Ya, siapa mereka? Orang-orang kufar. Alaihim, atas orang-orang yang beriman, hafizin, sebagai apa? Penjaga, sebagai ya pemerhati amal-amal orang-orang beriman. Ya, mau tahu aja urusan orang atau ikut campur. Ya, jadi tidaklah orang-orang kufar ini mafhum tugasnya menjaga atau memeriksa amal mereka. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari itu yaumul kiamah. Kelak nanti di yaumul kiamah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang apa? Beriman.
minal kufari, terhadap orang-orang kufar, yadhakun. Apa yadhakun? Tertawa. Mafhum ya? Para ulama mengatakan di sini, ya seorang mukmin ya boleh mengolok-olok, boleh menertawakan orang-orang kufar, tapi nanti di yaumul qiyamah. Tapi tempatnya di mana? Di yaumul qiyamah. Sambil di mana? Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka sambil memandang orang-orang kufar yang lagi disiksa. Ya, adapun di dunia lihat bagaimana ketika Bilal dan kawan-kawannya Yasir, Ammar, Khubayb ya lewat, nggak ada yang ceritanya mengolok-olok. Adapun yang mengolok-olok adalah karakternya orang-orang apa? Musyrik, orang-orang apa? Kufar di dunia. Adapun seorang muslim hukum asalnya ya tidak boleh mengolok-olok siapapun, mafhum? Ya baik itu muslim sendiri maupun orang-orang apa? Kufar. Ya karena ini bentuk ya namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ketika dia seorang muslim nih mengolok-olok orang-orang apa? Kufar, orang-orang musyrik, bisa jadi ada muncul yang namanya kibar. Muncul yang namanya apa? Ujub. Ya, seharusnya yang mengolok-olok adalah orang-orang musyrik kepada orang-orang muslim. Jangan malah kebalik. Orang-orang muslim malah sukanya memperolok-olok siapa? Orang-orang musyrik. Khawatir nanti sekali lagi ya Allah balikan hatinya. Karena ada kesombongan, ada kibar, ada ujub, akhirnya Allah uji dia dengan apa yang dia kerjakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal kalau kita lihat riwayatnya, ya Bilal itu berapa dahsyatnya, berapa besarnya disiksa oleh kelompoknya Abu Jahal. Ya. Tapi bersama dengan itu, ya tidak ada yang namanya ketika menang atau bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengolok-olok, meremehkan, merendahkan, tidak. Ya begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di mana? Di Taif misalkan. Ya ditolak dakwahnya, dilempari batu sampai berdarah. Ya tidak ada yang namanya apa? Mengolok-olok dan seterusnya. Ya dan bedakan ketika dia membantah dengan ilmiah. Karena ketika ada orang yang mengklaim kita membantah nih, dituduhnya mengolok-olok. Dituduhnya melakukan istihza, dituduhnya melakukan merendahkan, tidak. Bedakan antara mengolok-olok, merendahkan dengan apa? Membantah secara apa? Ilmiah. Ya, apa yang mereka keliru dari statement, dari akidah, dari pernyataan, dari perbuatan, maka kita bantah dengan apa? Ilmiah. Ya, bukan menyebut namanya kemudian mengolok-olok di khalayak ramai, kemudian dia cerita ke teman-temannya, tadi gue berhasil mengolok-olok dia, misalnya. Ya, nanti dia ketawa rame-rame. Khawatir malah timbul yang namanya apa? Kibar. Khawatir malah timbul yang namanya apa? Ujub. Akhirnya ya Allah iqab dengan perbuatan tersebut, akhirnya dibalikan apa? Ya, keadaannya, kondisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlu tauhid satu sisi juga jangan merasa apa namanya? Tinggi. Ya, berbahagia boleh karena ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu dari Allah. Ketika Allah melihat orang ini serius, jujur ingin mencari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Hidayah. Karena hidayah itu tidak random. Enggak ada hidayah random tek 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 tek. Enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan karena Allah Maha apa? Mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah, akhirnya diberikan. Tentunya sesuai dengan kejujuran dia. Ya, diberikan apa? Ilmu dan juga apa? Hidayah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, bukan random. Maka kita layak untuk apa? Berbahagia terhadap hal tersebut. Tapi sekali lagi hindari karakter orang-orang musyrik, orang-orang apa? Kufar, yaitu mengejek-ejek, mengolok-olok. Ya, boleh kata Allah Subhanahu wa taala dibolehkan. Ya, kapan? Nanti di yaumul qiyamah. Dalilnya ini fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 108, untuk catat ayatnya berapa? 108 Al-An'am. Allah katakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah tegaskan, jangan kalian mencela, mengolok-olok orang-orang yang meminta dari selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah, menyebabkan mereka akhirnya
Mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas tanpa ilmu. Itu alasan kenapa kita dilarang untuk mengolok-olok mereka. Ya, ibaratnya yang muslim saja kita tidak boleh, apalagi orang-orang yang kebalik, yang kufar saja kita nggak boleh. Ya, al-muhim lah. Kemarin kita belajar di Sahih Bukhari, al-muslim adalah apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang lain itu selamat dari bahaya lisannya dan bahaya apa? Tangannya. Ya, di sini ditambah lagi Allah katakan dalam surat Al-An'am tadi, ya la tasubbu, jangan kalian mencela alladzina yad'una min dunillah, orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Karena berefek akan apa? Mereka akhirnya mencela siapa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan antum melihat ada orang lagi buang naruh sajen, orangnya lewat, antum tendang-tendang katanya sesajennya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, malah Allahnya yang dicela, agama Islam yang dicela. Ya, bisa dipahami? Beda halnya kalau dia ingin membantah secara ilmiah apa yang dia keliru di dalamnya. Dan hati-hati dari sikap kiber dan sikap apa? Ujub. Kiber itu merasa besar, ya sombong, kata Nabi batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu ada dua model. Menerima al-haq itu pun sombong juga. Yang kedua adalah bataru ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya. Dan ini biasa banyak timbulnya karena mungkin ya ada masalah pribadi dan seterusnya. Tapi ahli tauhid sebisa mungkin redam itu. Ya, jangan melakukan yang namanya ghamz, jangan melakukan yang namanya ya yadhakun, ya menertawakan, mengolok-olok, mengejek. Ya, khawatir malah terkena penyakit apa? Kiber dan ujub, sebagaimana kemarin kita bahas di Kasyfus Syubhat. Ya, hati-hati ya dalam hal dia sudah mengetahui al-haq tapi malah muncul yang namanya apa? Al-kibar. Jadi semua dapat ujian. Ahli tauhid tetap diuji juga, begitu juga orang-orang musyrik ada ujiannya masing-masing. Ya, tetap merasa diawasi oleh Allah, jangan merasa aman dari makarnya Allah ketika kita melakukan pelanggaran atau melakukan karakter-karakter jelek. Terlebih ini adalah karakternya orang-orang kufar, ya yataghamazun, kemudian ya inqalabu fakihin, kemudian mencela orang-orang beriman dengan dhalin dan seterusnya. Maka sekali lagi jangan meniru yang mencontoh karakter orang-orang kufar. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Nah, ini hati-hati. Mafhum? Bersama kita semuanya saling tolong menolong, saling ya nasihat menasihati. Karena jangan dikira ahlu tauhid itu amal sentosa, tidak. Antum baca saja kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang tadinya mereka betul-betul di kubangan kesyirikan, kemudian diselamatkan dari segala macam fitnah dari Firaun dan seterusnya. Apakah setelah itu mereka amal sentosa? Melakukan lagi kekufuran. Ya, mengangkat ini jadi Tuhan dan seterusnya. Ya, udah disiksa, udah selamat, ada lagi ujian. Makanya paling banyak kisah tentang ya Nabi, salah satunya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Diselamatkan dari kesyirikan, ya aman, datang lagi fitnah lagi. Kemudian diselamatkan lagi, datang lagi fitnah. Ya, karena fitnah datang terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Sekali lagi setiap kita punya banyak ujiannya, punya cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim banyak bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan hidayah tauhid dan jauhi dari sifat kibar dan ujub. Ya, misalkan ketemu orang emang begitu mah dia ngomongin jelek, pokoknya dicela di seterusnya. Ya doakan saja mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah. Kalau mau bantah, ya wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah dia dengan cara yang lebih bagus. Tapi dengan cara yang lebih bagus juga gak kena, ya sudah tinggalin, capek. Ya, apalagi kalau yang dibahas enggak ngonsep, tuh bahasa sekarang enggak ngonsep, ya ngomong kemana lari kemana, itu ya sudah.
ya doain saja. Barangkali di satu hari, ya di tahun depan, di 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Allah kabulkan doa kita. Tapi sekali lagi, jangan melakukan yataghamazun, jangan melakukan inqalabu fakihin, dan juga jangan melakukan apa? Yadhakun. Karena ini perkaranya sifatnya orang-orang apa? Musyrik, orang-orang kufar. Ya udah doakan saja. Ya. Bisa jadi Allah kabulkan. Dan insya Allah apa yang kita doakan kemudian Allah kabulkan, ya antum juga dapat sahamnya di sana. Ketika dia kenal hidayah, ketika dia dapat apa? Ya mengenal dengan baik dinul Islam. Salah satu penyebabnya doa antum. Walaupun mungkin gak langsung dikabulkan. Karena Allah juga mengabulkan, ya fiilnya Allah itu mengabulkan, istijabah mengabulkan, ya atau ijabah, kalau istijabah dari manusia minta dikabulkan, tapi perbuatan Allah adalah ijabah. Dan ijabah ini Allah Subhanahu wa taala ya lakukan ketika terikat dengan ilmu dan hikmah. Kalau orang ini Allah tahu belum punya kemauan, belum punya kejujuran, ya gak akan diberikan apa? Hidayah. Mafhum ya? Jadi tetap doakan atau sampaikan terus, jangan sampai ya tertanam muncul di hati kita penyakit kiber dan penyakit apa? Ujub. Kiber itu merasa ya atau merendahkan manusia tadi, dan ujub merasa besar, merasa bangga diri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan atau kita ulangi, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang beriman dari orang-orang kufar yadhakun, tertawa. Jadi nanti tertawanya kapan? Di yaumul qiyamah. Kalau zaman sekarang hari ini di dunia cukup doakan, ya jelaskan, kalau perlu dibantah. Jangan sampai melakukan karakter tadi orang-orang kufar. Alal araiki yanzurun, di atas araik itu dipan-dipan. Ya kasur-kasur, yanzurun, melihat atau memandang. Ya bagaimana hakikatnya? Ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Atau nanti kalau sudah masuk dalam apa? Surga. Kan ya orang beriman di surga, orang kufar di mana? Di neraka. Beda jauh, ini di atas, ini di mana? Di bawah. Bagaimana nanti melihatnya? Ya nggak tahu kaifiahnya seperti apa. Tapi yang pasti nanti dia bisa melihat orang-orang beriman, melihat orang-orang kufar disiksa, ya orang-orang beriman tertawa. Mau? Ya nanti di surga. Ya kalau zaman sekarang atau di dunia, ya bukan begitu karakternya orang-orang muslim. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kemudian Allah berkata ya kepada orang-orang yang beriman. Apakah thuwiba artinya juwiza, juzia dibalas. Apakah orang-orang kufar telah dibalas ma kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka telah kerjakan? Ya, perlu dijawab enggak nih? Ini udah lihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian Allah tegaskan, mungkin taukid saja penguat, bahwasanya betul janji Allah itu ada. Yang beriman mendapatkan nikmat surga, yang kufar mendapatkan azab mana? Bukan berarti Allah bertanya sesuatu yang sudah jelas, tidak. Tapi babnya taukid penguat untuk menunjukkan janji Allah itu adalah hak. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Allah pertegas. Apakah orang-orang kufar, ya bahasanya thuwiba, ini kan kayak halus ya. Thuwiba kan maksudnya pahala, thawab. Apakah orang-orang kufar telah dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan? Ya di sini tafsirnya jawabnya sampai 3 kali. Naam. Masya Allah. Untuk mempertegas bahwasanya janji Allah itu adalah hak dan Allah realisasikan, Allah wujudkan untuk orang-orang kufar. Nasallallahu ya. Wassalam. Ya, maka apa yang Allah kabarkan tentang tauhid itu hak. Apa yang Allah kabarkan tentang syirik itu apa? Hak. Ya, baik dalam perbuatan syiriknya, kemudian menamakan mereka dengan kufar, dengan musyrik, itu hak. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di dalam surat Al-Bayyinah Allah tegaskan mereka itu orang-orang kufar, orang-orang apa? Musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, padahal mereka belum dapat
hidayah, belum dapat Al-Quran, belum dapat wahyu, tetap yang namanya melakukan kesyirikan, Allah beri nama tadi alladzina kafaru, dan juga orang-orang apa? Musyrik. Ya, begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 6 Allah juga tegaskan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Ya, mafhum? Allah namakan apa mereka? Musyrik. Padahal mereka belum pernah mendengar Al-Quran. Tapi ketika perbuatannya perbuatan apa? Syirik, ya maka mereka dihukum apa? Musyrik. Ya, nah inilah hikmah kenapa kita tidak boleh mengolok-olok mereka. Tapi dalam hati kita yakini tetap mereka orang apa? Musyrik. Mafhum ya? Tapi tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk beradab, untuk menjaga adab. Ya, jangan kowar-kowar. Ya, jangan apa juga mengolok-olok, jangan mentertawakan. Bisa jadi malah Allah yang uji kita balik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sekali lagi Islam itu betul-betul indah, ya, menjaga adab kita kepada manusia, menjaga adab kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman yang kelak menertawakan orang-orang apa? Musyrik dan orang-orang kufar. Boleh? Ya boleh, Allah yang mengatakan sendiri. Ya, dan Allah jaga kita di dunia ini menjadi orang-orang yang apa? Malah merasa kiber, merasa ujub, yang mengolok-olok orang-orang yang terjatuh ke dalam apa? Syirk. Tapi sekali lagi dalam hati tetap kita yakini mereka adalah apa? Musyrik. Ya, kita doakan mereka, boleh. Kita dakwahkan mereka, tafadhol. Ya, jangan sampai malah karakternya orang musyrik terhadap orang beriman kita kerjakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga bisa dipahami apa yang kita baca dari akhir surat apa? Al-Mutaffifin. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya itulah maksudnya belajar itu yang nggak sepotong-sepotong itu. Ya, satu sisi kita dari kemarin belajar tentang bagaimana menghukumi orang-orang apa? Yang melakukan kesyirikan. Apa perbuatannya? Ya menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nazar untuk selain Allah, istighatsah kepada jin, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan apa? Kesyirikan. Maka tetap kita yakini akan kufurnya perbuatan dan pelakunya. Karena itu adalah rukun dari kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi di satu sisi dari surat Al-Mutaffifin ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai meniru karakternya orang-orang apa? Kufar, orang-orang musyrik yang suka apa? Mengejek mereka, ya menertawakan mereka, mencemooh mereka, ya boleh, tapi kapan? Nanti di yaumul kiamat. Berarti yang kita kejar sekarang bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibilang dalam rangka balas dendam lah. Tapi nanti balas dendamnya di mana? Di yaumul kiamat. Kalau sekarang masih hidup, ya hati masih apa? Berbolak-balik. Tapi nanti di yaumul kiamat enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dia minta nangis-nangis juga untuk dikembalikan walau sa'ah, walau cuma sesaat, nggak akan dikembalikan oleh Allah SWT. Andai pun dikembalikan, pasti akan balik lagi dia untuk mengerjakan apa? Ya kekufuran, kemaksiatan. Kata Allah SWT, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ya, andai kata mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka, kata Allah, akan kembali mengerjakan apa yang telah mereka dilarang dulu. Dan sungguh mereka orang-orang yang dusta, kata Allah. Nasrullah ya wassalam. Ya udah, sudah putus. Tapi kalau di dunia ya masih ada kesempatan apa? Orang bertobat, masih ada kesempatan orang apa? Kembali. Tapi juga jangan ekstrim sini. Ya sampai bilang enggak mau mengatakan dia kufar, enggak mau mengatakan dia musyrik dengan alasan masih sholat, dengan alasan sudah bersyahadat. Ya batal kalau melakukan kesyirikan. Ya, lihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan ada porsinya. Ya, ketika mereka berbuat dari kesyirikan kita namai, dan kita juga bersikap ya sebagaimana yang Allah ajarkan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita bisa dapat pahala itu dari dua model. Ya,
Model yang pertama, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita. Misalkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita kenikmatan. Maka ada bentuk ibadah yang kita kerjakan, syukur. Allah takdirkan kita dapat musibah, maka ada bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan, sabar. Dan seterusnya. Ya, itu model yang pertama. Model yang kedua, kita bisa dapat pahala dari apa yang ditakdirkan Allah kepada orang lain. Apa maksudnya? Kata Syekhul Islam, fikihnya luar biasa beliau ini. Ya, lagi waktu itu menjelaskan surat apa. Ya, teman yang teringat ini. Ya, kita bisa dapat pahala dari dua mode. Mode yang pertama, apa yang Allah takdirkan terhadap diri kita. Kan susah, senang, bahagia, nikmat, bencana. Itu kan semua apa yang telah Allah tetapkan. Di situ ada nilai-nilai apa? Ibadah buat kita. Ya, kalau dikasih nikmat, ibadah kita apa? Minimalnya syukur. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat musibah apa? Bersabar. Kalau ditakdirkan maksiat, cepat bertobat. Nah, itu nilai ibadah kita mode pertama. Nah, sekarang ada nilai ibadah buat kita mode kedua. Apa mode kedua? Allah takdirkan kepada orang lain, misalkan Allah takdirkan dia dalam kekufuran. Kira-kira nilai ibadah kita tuh apa? Ada. Ya, mungkin kita dakwahkan dia. Ya, kita jaga sikap kepada dia. Tidak mengolok-olok dia. Ya, tetap kita dakwahkan dan seterusnya. Itu dapat juga nilai ibadah dari takdir orang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Paham bisa sampai ini? Ya, misalkan lagi, contoh lagi, ada orang kena musibah. Ya, yang kena musibah si A, tapi kita bisa dapat pahala. Dengan gimana caranya? Doain dia, sedekah kepada dia. Apa lagi? Kayak misalkan nih, saudara kita di sana kena musibah. Ya, padahal yang kena takdir kan sono, yang kena musibah. Kira-kira kita bisa dapat andil pahala nggak? Saham pahala? Bisa, minimal doa. Kalau nggak punya duit, ya kan? Makanya ketika saudara-saudara kita mungkin di Palestina dijajah di sana, dilakukan genosida dan seterusnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka sebetulnya ada nilai ibadah yang kita bisa dapat pahala minimal, doain mereka. Karena itu yang baru bisa kita mampu. Atau mampu pergi. Nggak bisa, malah nyusahin orang lagi, di sana mati lagi, nyusahin orang kan. Bisa dipahami ya. Jadi ini lihat bagaimana Syekhul Islam melihat beberapa nas, kemudian bikin kaidah seorang dapat pahala itu dengan dua mode. Ya, mode pertama apa yang Allah takdirkan untuk siapa? Untuk kita, diri sendiri. Ya, dengan cara tadi misalkan bisa bersyukur, ya bersabar, bertaubat, dan apapun yang Allah takdirkan untuk kita, yang Allah tetapkan untuk kita. Dan mode yang kedua yang ditetapkan untuk orang lain, ya ternyata kalau dia mau perhatian, mau fokus, mau cerdas, ya dia juga bisa mendapatkan nilai apa? Nilai ibadah. Ya, bahkan pengingkaran kita kepada orang yang melakukan kesyirikan itu pun ibadah. Karena Allah perintahkan. Ya, sebagaimana kemarin dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 atau Mumtahanah ayat 4. Ucapan Ibrahim kepada kaumnya dan bapaknya, innani bara'um mimma ta'budun dan seterusnya. Nah, itu kan perintah dari Allah. Mafhum? Menjalankan rukun la ilaha illallah. Sekedar pengingkaran kita dalam hati itu sudah menjalankan apa? Perintah dari Allah. Begitu juga kita membenci dia dalam hati, itu bentuk apa? Ibadah. Dan satu sisi kita menahan lisan untuk tidak yataghamazun, ya tidak yadhakun, tidak yanqalabu fakihin, tidak mencela mereka, tidak mencemooh mereka, tidak menganggap rendah mereka. Itu pun ibadah buat kita. Itu apa? Ibadah buat kita. Al-muhim sekarang ya semua kita diuji. Hati-hati ya, yang sudah mendapatkan nikmat tauhid jangan sampai tercoreng dengan kiber, dengan apalagi ujub. Ya. Karena sekali lagi semua kita masih punya kesempatan. Jangan merasa bangga, khawatir akan makarnya Allah. Karena dulu ada juga kisah, mungkin bisa dicek nanti, ada saudara kembar ini, ya ma'ruf aja kisahnya, nggak tahu sanadnya saya atau tidak. Yang satu maksiat terus, yang satu apa? Taat terus. Yang maksiat
pengen gua kayak saudara gua, ya ngapain? Taat. Yang taat pengen gua kayak saudara gua, ya maksiat. Nggak taunya dibalik keadaannya. Yang tadinya bermaksiat akhirnya menjadi apa? Taat. Yang taat akhirnya malah apa? Maksiat. Kebalik, akhirnya keduanya mati. Yang satu mati di atas ketaatan, yang satu mati di atas kemaksiatan. Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu wassalamah. Ya, banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama doanya Nabi Yusuf tuh bagus. Yang apa? Yang tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan apa? Muslim, dan sertakanlah aku bersama orang-orang apa? Saleh. Lihat, Nabi saja minta doa seperti itu. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim dan Yakub. Wawassa Ibrahim banihi wa Yakub. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Nabi Ibrahim diwasiatkan, begitu juga Yakub kepada anaknya. Allah telah memilih kita agama yang indah, itu Islam. Maka janganlah kalian mati kecuali dari apa? Islam. Lihat Nabi Ibrahim, ya bapaknya para nabi, bapaknya hunafa, orang-orang yang menjadi apa? Bapak yang menjadi tauladan, menjadi imam, tetap masih mendoakan siapa? Anak-anaknya, mendakwahkan kepada anaknya untuk mati di atas apa? Islam. Ya, maka sekali lagi ini penutup untuk surat Al-Mutaffifin buat kita bersama. Ya, nikmat tauhid, nikmat terbesar. Wajib kita untuk apa? Bersyukur. Ketika ada orang yang belum mendapatkan hal tersebut, ya maka jangan kita merasa besar, jangan juga merasa apa? Ujub. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh membenci mereka dalam hati, boleh. Ya, tapi ada adab yang lain yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan. Jangan sampai jatuh ke dalam kiber, jangan sampai jatuh ke dalam apa? Ujub. Nasallallahu alaihi wasallam. Khawatirnya Allah balik makar, kan itu ngeri. Ya, yang tadinya di atas tauhid akhirnya karena ada kiber, ada ujub, ya Allah balik. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Adapun menertawakan mereka nanti saja di mana? Di yaumul qiyamah. Ya, dan ingat, membantah itu bukan mengolok-olok. Ya, bantah saja substansinya apa. Ketika dia mengeluarkan statement ini, bantah di sana. Ya, jangan sampai ada sikap apa? Mengolok-olok. Ya, khawatir tadi Allah malah balikan keadaan kita. Nasallallahu ya. Wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita hari. Cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.